Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang materi tahapan pengambilan keputusan, di mana di dalam tahapan pengambilan keputusan ini ada 4 tahapan ya yang harus dilalui. Ada tahap intelijensi atau penelusuran ya. Kemudian tahap yang kedua itu ada tahap desain atau perancangan. Kemudian yang ketiga ada tahap choice atau pemilihan. Kemudian yang keempat tahap implementasinya ya. Dimana di intelijensi ini itu dimasuk dalam sistem informasi manajemen. Kemudian pada tahap choice itu ilmu manajemennya, dimana semuanya adalah termasuk dalam sistem pendukung keputusan. Nah, tahapan pengambilan keputusan ini yang pertama ya, intelijensi, atau di fase ini ya kita akan melakukan proses penelusuran ya, permasalahan ya. Jadi pengenalan masalah dan deteksi dari ruang lingkup masalahnya ya. Nanti akan diperoleh data masukan. Nah, setelah diperoleh data masukan itu nanti akan selanjutnya dilakukan proses ya, data itu diproses, kemudian selanjutnya diuji ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah. Nah, tahap yang kedua itu tahap desain, di mana di sini kita akan menemukan, kemudian melakukan pengembangan, kemudian menganalisis alternatif apa saja yang bisa dilakukan atau tindakan ya sebagai alternatif itu ya. Kemudian dilakukan uji kelayakan solusinya ya, dari alternatif-alternatif yang ditawarkan ya. Nanti kemudian dianalisis dari sehingga bisa menemukan beberapa alternatif yang akan dipilih. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan atau choice ini ya. Dari alternatif-alternatif yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya itu ya, nanti akan dilakukan pemilihan. Nah, kemudian setelah hasilnya itu ya dilakukan pemilihan, hasilnya kemudian baru diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan ya. Nah, proses pengambilan keputusan ini dilakukan oleh manajer ya, seperti itu. Nah, secara konsep elemen-elemen yang terkait dalam pengambilan keputusan itu ada masalah ya, sama ada permasalahan yang terjadi, kemudian ada solusinya ya. Solusinya bisa dilakukan, permasalahan itu diambil solusinya menggunakan metode-metode tertentu, kemudian dapatlah hasilnya. Nah, di sini yang pertama adalah permasalahan atau masalah di sini ya. Jadi di dalam sistem pendukung keputusan itu ada 3 jenis permasalahan, yaitu masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dimana masalah terstruktur itu adalah masalah-masalah yang rutin terjadi ya. Jadi ada administrasinya, kemudian ada prosedur biasanya ya, ada prosedur untuk menangani permasalahannya. Nah, di sini yang sebagai pengambil keputusan adalah manajer level bawah. Nah, misalnya contohnya misalnya dalam pengambilan keputusan dalam pemberian kredit ya, seperti itu, atau pemberian cuti. Nah, ada prosedurnya. Kemudian yang kedua adalah masalah semi terstruktur. Nah, di mana masalah semi terstruktur ini adalah masalahnya sebagian terstruktur dan sebagian tidak terstruktur. Nah, dia ada prosedur untuk menanganinya, tapi perlu dibuat kebijakan seperti itu. Misalnya dalam penentuan dosen
untuk pengampu mata kuliah. Nah, seperti itu. Jadi dari sini pengambil keputusannya adalah manajer level menengah, ya. Kemudian yang ketiga itu ada masalah tidak terstruktur. Nah, masalah tidak terstruktur ini masalah yang jarang sekali terjadi, ya. Jadi tidak ada prosedur untuk menanganinya permasalahan tersebut. Nah, ya si pengambil keputusannya adalah manajer level atas. Sebagai contoh mungkin masalah ini adalah dalam pemilihan kepala bagian, pemilihan direktur, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah solusi, ya. Dari permasalahan itu ada solusi. Nah, di dalam sistem pendukung keputusan itu dalam pemecahan masalahnya ada beberapa solusi menggunakan metode, ya, beberapa metode. Ada multi attribute decision making atau disingkat MADM. Nah, itu ada misalnya metode simple additive weighting atau SAW, biasa disebut SAW. Kemudian ada weight product atau WP, kemudian analytical hierarchy concept atau AHP, TOPSIS, dan masih ada lagi yang lainnya. Kemudian ada lagi metode multi criteria decision making atau disingkat MCDM. Kemudian misalnya Prometi, Elektri, Oresti, dan sebagainya. Kemudian ada metode multifaktor evaluation process. Kemudian ada lagi multi attribute utility theory. Kemudian ada metode fuzzy multi attribute decision making, ya. Ada fuzzy AHP, fuzzy SAW, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasilnya, ya. Dari masalah ada solusinya menggunakan metode-metode tertentu. Kemudian ada hasilnya, yaitu hasil dari atau output dari sebuah sistem pendukung keputusan, nah, berupa keputusan, ya. Nah, keputusan ini akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kebijakan, sehingga manajer ini mampu mengambil keputusan yang terbaik, ya, untuk menangani permasalahan tersebut. Demikianlah materi tentang proses tahapan, ya, pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.